Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Lintang Bustomi. Saya dari kelas Perbankan Syariah 2C dengan NIM 22402105. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa materi seperti yang sudah tertera. Yang pertama, pengertian Idul Adha. Hari Raya Idul Adha merupakan hari besar umat Islam di seluruh dunia, di mana pada hari tersebut di dalamnya terdapat suatu kegiatan, yaitu penyembelihan hewan kurban, dengan tujuan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu dan tempat pelaksanaan sholat Idul Adha. Awal waktu sholat Id adalah ketika terbitnya matahari, adapun akhirnya adalah ketika matahari tergelincir. Pada dasarnya, tempat yang afdol untuk pelaksanaan sholat Id adalah di lapangan terbuka seperti padang pasir, namun apabila di masjid mencukupi untuk banyaknya jamaah, maka sholat id di masjid adalah yang lebih afdol. Sunah-sunah sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha. Yang pertama, tidak makan terlebih dahulu, mandi, memakai pakaian yang bagus, memakai parfum, melewati jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang sholat. Yang terakhir, memperbanyak takbir ketika keluar dari rumah menuju tempat sholat id. Tata cara pelaksanaan sholat Idul Adha. Yang pertama, membaca niat. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, membaca doa iftitah. Yang keempat, membaca takbir sebanyak 7 kali pada rakaat pertama. Yang kelima, setelah 7 kali membaca takbir, maka kemudian membaca Al-Fatihah. Yang keenam, membaca surat Al-Quran yang disukai. Yang ketujuh, kemudian melakukan ruku seperti sholat biasanya hingga bangkit kembali untuk rakaat kedua. Yang kedelapan, pada rakaat kedua, takbir dilakukan sebanyak 5 kali dan pada setiap selesai takbir disunahkan membaca seperti saat rakaat pertama. Yang kesembilan, membaca surat Al-Fatihah. Yang kesepuluh, membaca surat Al-Quran yang disukai namun dianjurkan untuk membaca surat Al-Ghosiyah. Yang kesebelas, dilanjutkan dengan gerakan sholat seperti biasa hingga salam di rakaat kedua. Yang terakhir, sholat ini dikerjakan 2 rakaat dan dilakukan sebagaimana sholat-sholat yang lain. Kurban berarti hewan yang disembelih dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum berkurban, sebagian ulama berpendapat bahwa berkurban itu hukumnya wajib, sedangkan jumhur ulama atau sebagian besar ulama berpendapat bahwa hukum berkurban adalah sunnah muakkad. Hukum kurban menjadi wajib apabila kurban tersebut dinazarkan. Hikmah berkurban, yang pertama menambah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keempat mewujudkan tolong menolong, kasih mengasihi, dan rasa solidaritas. Cara penyembelihannya, yang pertama, pemilik kurban sendiri yang menyembelih. Yang kedua, pisau setajam mungkin, tidak mengasah pisau di hadapan hewan. Yang ketiga, menghadapkan leher hewan ke arah kiblat, membaringkan di lambung kiri. Yang keempat, menginjakan kaki ke leher hewan. Yang kelima, membaca doa untuk menyembelih hewan. Yang keenam, disembelih dengan cepat atau memutuskan tenggorokan, kerongkongan, dan pembuluh darah. Yang ketujuh, kaki kanan dibiarkan bergerak, tidak diikat. Yang kedelapan, tidak mematahkan leher, tidak memutuskan kepala saat darah masih mengalir. Yang kesembilan, pengulitan dan pemisahan tubuh hewan dilakukan setelah hewan mati sempurna. Akikoh. Secara istilah, akikoh adalah binatang yang disembelih pada saat hari ke-7 atau kelipatan ke-7 dari kelahiran bayi, disertai mencukur rambut dan memberi nama pada anak yang baru dilahirkan. Hukum akikoh. Akikoh hukumnya sunnah bagi orang tua atau orang yang mempunyai kewajiban menanggung nafkah si anak. Syariat akikoh. Disyariatkan akikoh lebih merupakan perwujudan dari rasa syukur akan kehadiran seorang anak. Hikmah akikoh merupakan wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambah rasa cinta anak kepada orang tua, mewujudkan hubungan yang baik dengan tetangga dan sanak saudara. Cara penyembelihan hewan akikoh. Yang pertama, mempersiapkan dan mempertajam alat penyembelihannya. Yang kedua, menutupi tubuh dan kepala binatang yang disembelih dengan kain atau daun yang lebar. Yang ketiga, tidak memperlihatkan penyembelihan kepada binatang lainnya. Yang keempat, mengendalikan binatang yang akan disembelih agar mudah dalam proses penyembelihan. Yang kelima, membaringkan hewan yang akan disembelih pada lambung kiri menempel ke tanah. Yang keenam, penyembelihan menghadap kiblat. Yang ketujuh,
Ketika menyembelih hendaknya membaca basmalah, membaca takbir, dan membaca doa. Yang kedelapan, membaca sholawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Yang kesembilan, penyembelihan harus seorang muslim. Lebih baik jika seseorang yang terjaga iman dan Islamnya, serta sehat jasmani dan rohani. Pengertian sholat gerhana. Gerhana adalah bulan atau matahari yang gelap sebagian atau seluruhnya jika dilihat dari bumi. Gerhana adalah peristiwa alam yang menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Bagi orang yang percaya merupakan tanda kekuasaan Allah bagi orang yang percaya, merupakan mahakarya yang canggih bagi yang berpikir, dan sering dikaitkan dengan nujum dan kejadian-kejadian mistik bagi orang yang tak memahaminya. Hukum sholat gerhana. Para ulama fikih bersepakat bahwa hukum mendirikan sholat khusuf adalah sunnah muakkad. Waktu sholat gerhana. Sholat gerhana dilaksanakan pada saat terjadi gerhana sampai dengan usai gerhana, baik pada saat gerhana matahari maupun gerhana bulan. Amalan-amalan yang dapat dikerjakan pada saat gerhana, yang pertama memperbanyak zikir, istighfar, takbir, sedekah, dan amal soleh. Yang kedua, keluar menuju masjid untuk menunaikan sholat gerhana berjamaah. Yang ketiga, wanita keluar untuk ikut serta menunaikan sholat gerhana. Yang keempat, sholat gerhana matahari dan bulan tanpa azan dan iqomah. Yang kelima, khutbah setelah selesai sholat. Tata cara sholat gerhana. Yang pertama, mengerjakan sholat sebanyak 2 rakaat. Yang kedua, boleh dilakukan sendiri-sendiri. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca doa iftitah dan dilanjutkan dengan ta'awudz. Yang kelima, membaca surat Al-Baqarah atau surat lain dengan bacaan yang panjang yang sama dibaca dengan lantang. Yang keenam, kemudian ruku sambil memanjangkannya. Kemudian bangkit dari ruku atau iktidal. Yang kedelapan, setelah iktidal tidak langsung sujud namun dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah dan surat lain. Yang kesembilan, ruku kembali yang panjangnya lebih pendek dari ruku yang sebelumnya. Yang kesepuluh, bangkit dari ruku dan iktidal yang kedua. Yang kesebelas, sujud yang panjangnya selama ruku pertama. Yang ke-12, duduk di antara 2 sujud. Yang ke-13, sujud kedua yang panjangnya selama ruku kedua. Yang ke-14, bangkit dari sujud lalu mengerjakan rokaat kedua sebagaimana rokaat pertama. Hanya saja bacaan dan gerakan-gerakannya lebih singkat dari sebelumnya. Pada rokaat kedua dianjurkan membaca surat An-Nisa dan surat Al-Maidah. Yang ke-15 salam. Yang terakhir dianjurkan untuk mendengarkan 2 khutbah tausiah. Pengertian sholat istisqa. Istisqa secara bahasa adalah meminta turun hujan. Secara istilah yaitu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menurunkan hujan dengan cara tertentu ketika dibutuhkan hambanya. Syarat-syarat melaksanakan sholat istisqa. Yang pertama, berpuasa 3 hari sebelum sholat. Yang kedua, ternak sekalipun dianjurkan untuk dibawa ke tanah oleh semua penduduk. Yang ketiga, memakai pakaian yang sederhana, tidak memakai wangi-wangian, dan memperbanyak membaca istighfar. Yang keempat, setelah selesai sholat, khatib membacakan khutbah. Waktu pelaksanaan sholat istisqa. Waktunya adalah ketika terjadi kemarau panjang yang menyebabkan kekeringan air sumur, sungai, matinya tumbuhan, atau terlantarnya hewan. Salat sunnah istisqa boleh dikerjakan siang atau pada malam hari. Tata cara melaksanakan sholat istisqa. Yang pertama, imam berdiri di depan dan mengatur barisan sholat. Yang kedua, sholat 2 rakaat seperti sholat id, hanya niatnya yang berbeda. Yang ketiga, setelah salam, imam berdiri dan naik ke mimbar untuk melaksanakan khutbah 2 kali. Yang keempat, khutbah pertama dimulai dengan membaca istighfar 9 kali dan pada khutbah kedua dimulai dengan membaca istighfar sebanyak 7 kali. Yang kelima, dalam khutbahnya imam menganjurkan kepada para jamaah untuk memperbanyak membaca istighfar dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang dihajatkan dapat terkabul. Yang keenam, di tengah khutbah kedua sedang berlangsung, imam disunahkan menghadap kiblat untuk melakukan doa bersama. Yang ketujuh, ketika berdoa tangan diangkat tinggi-tinggi dan ketika menolak bencana punggung tangan dihadapkan ke atas dengan tujuan menolak bencana. Definisi haji. Haji menurut bahasa ialah menuju ke suatu tempat berulang kali atau menuju kepada sesuatu yang dibesarkan. Hukum haji. Hukum melaksanakan ibadah haji hanyalah diwajibkan sekali dalam seumur hidup manusia. Itu pun hanya bagi yang mampu. Rukun haji.
Yang pertama niat ihram, yang kedua wukuf di Arafah, yang ketiga tawaf ifadah, yang keempat sa'i, yang kelima tahallul atau mencukur atau memendekkan rambut, wajib haji. Yang pertama memulai ihram di miqat, yang kedua bermalam di Musdalifah, yang ketiga melontar jumroh al-Aqobah, yang keempat melontar 3 jumroh, yang kelima bermalam di Mina, yang keenam tawaf wada, yang ketujuh meninggalkan larangan haji. Sunnah haji, yang pertama melakukan haji ifrad, yang kedua membaca doa talbiyah, yang ketiga berdoa setelah membaca talbiyah, yang keempat membaca zikir sewaktu tawaf, yang kelima sholat 2 rakaat sesudah tawaf, yang keenam memasuki Ka'bah. Cara pelaksanaan ibadah haji. Yang pertama haji tamattu, yaitu melaksanakan ibadah umroh terlebih dahulu baru melaksanakan ibadah haji. Yang kedua haji ifrad, yaitu melaksanakan haji terlebih dahulu lalu melaksanakan umroh. Yang ketiga haji qiron, yaitu pelaksanaan ibadah haji dan umroh dilakukan secara bersama-sama. Hikmah ibadah haji. Yang pertama menyempurnakan keislaman, menghapus dosa, melipat gandakan pahala, meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengertian akad pernikahan. Pernikahan merupakan ikatan yang kokoh, mengikatkan hati, dan melembutkannya, mencampurkan nasab, menumbuhkan hubungan kemasyarakatan, menjadikan kemaslahatan, sehingga manusia dapat menjaga hubungan antar individu dan golongan. Rukun akad. Yang pertama, 2 orang yang berakad. Yang kedua, yang diakadkan keduanya. Yang ketiga, sigot ijab kabul. Ijab dan kabul adalah sesuatu yang dikeluarkan atau diucapkan kedua dari pihak lain sebagai tanda kesepakatan dan kerelaannya atas sesuatu yang diwajibkan pihak pertama dengan tujuan kesempurnaan akad. Syarat akad. Yang pertama, 2 orang yang berakad telah tamyiz. Jika salah satunya gila atau tidak tamyiz, maka pernikahan itu tidak sah. Yang kedua, kesatuan tempat ijab dan kabul. Yang ketiga, hendaknya penerima tidak menyalahi ijab, kecuali jika perbedaan itu kepada sesuatu yang lebih baik dari yang berijab, seperti perbedaan yang bersifat umum dalam kesesuaian. Misalnya, jika seseorang yang mengijabkan berkata, "Kunikahkan engkau dengan anak perempuan fulanah dengan mahar sekitar 100 junai," kemudian yang menerima berkata, "Aku terima nikahnya dengan 200," maka sah pernikahan itu karena penerimanya mencakup sesuatu yang lebih tepat. Yang keempat, masing-masing dari 2 orang yang berakad mendengarkan dan memahami maksud pembicaraan. Kata-kata yang sah untuk akad. Para ulama-ulama telah sepakat tentang sahnya pernikahan dengan menggunakan setiap kata yang memberikan fungsi makna nikah seperti aku nikahkan dan aku kawinkan engkau. Adapun qabul atau menerima yakni penerimaan sah dengan setiap kata yang berfungsi memberi arti kerelaan dan kesepakatan seperti aku menerima, aku sepakat, aku menyerahkan, dan aku melakukannya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.